Anies Baswedan mengaku telah mengantongi satu nama untuk menjadi pendampingnya dalam kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Hal tersebut dinyatakan ex-gubernur DKI itu setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan. Meski demikian, Anies enggan mengungkap nama yang telah ada di kantongnya tersebut. Masalah pemilihan bakal calon wakil presiden belum final dan butuh pembahasan dengan partai pengusung sebelum deklarasi. Seperti diketahui, Anies adalah calon wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Masih panjang, pokoknya sudah ada. Tapi, nanti pada waktunya diumumkan, ujar Anies di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta. Anies mengaku bakal melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Anies diketahui telah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur, Kamis. Kemudian bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini. Sementara, Anies nampaknya belum bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo. Nanti pada saatnya akan ketemu pimpinan PKS lagi dalam waktu dekat ini, ucap dia. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing ketua umum parpol. Ia mengklaim sejauh ini tak ada resistensi dari para ketua umum soal nama cawapres tersebut. Oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan Mas Anies kepada ketua umum partai, tutur dia. Willy menyampaikan bahwa batas akhir deklarasi cawapres Anies adalah 16 Juli 2023. Sementara itu Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, tak ada pembahasan soal deklarasi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan dalam pertemuan di Pacitan. Dalam pertemuan tersebut, Anies bersama sejumlah anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Dalam pertemuan, kita lebih banyak membahas hal-hal strategis, tidak secara teknis membahas waktu deklarasi, ujar Herzaki dalam keterangannya, Jumat. Menurutnya, pertemuan tersebut lebih banyak membahas soal isu-isu strategis di tanah air dan berbagai langkah yang disiapkan KPP untuk membenahi banyak persoalan saat ini. Tentu saja kita tukar pikiran apa-apa yang sebaiknya dilakukan, kata Herzaki. Terkait penentuan cawapres, Herzaki mengatakan, Anies dan tim 8 KPP tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur yang ada. Setelah final, kita nanti cari hari baik untuk mengumumkannya, ujar Herzaki. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 29 April, 10 Mei 2023, ada 4 nama yang dinilai paling cocok untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. 4 nama itu adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Berdasarkan hasil survei, tingkat keterpilihan 4 nama itu untuk menjadi cawapres Anies di atas 10%, tetapi masih berada dalam margin of error lebih kurang 2,38%. Menurut survei, ada 15,8% responden yang menganggap Ridwan Kamil cocok untuk mendampingi Anies, disusul oleh Sandiaga yang dipilih oleh 13,8% responden. Di bawah Ridwan Kamil dan Sandiaga, ada nama Ganjar yang dipilih oleh 12,1% responden. Sedangkan yang menilai AHY cocok berduet dengan Anies sebanyak 10,8%. Sebelumnya Ketua Umum, Ketum, Partai Nasional Demokrasi Surya Paloh yakin partainya akan keluar sebagai pemenang dalam pemilu 2024.
Hal itu dikatakannya saat memberikan arahan kepada seluruh kader saat bertandang ke kantor DPW Bangka Belitung. Surya Paloh meminta para kader untuk kompak dan terus berupaya mengambil hati masyarakat. Di tengah situasi politik saat ini, Paloh optimistis Nasdem masih bisa menunjukkan eksistensinya. Atensi saya buat kader-kader satu keyakinan, yaitu dekat dengan hati masyarakat hingga publik. Jadi perilaku, sikap dan bagaimana mengambil hati masyarakat, itu merupakan tugas utama bagi mereka, agar masyarakat yakin terhadap eksistensi Partai Nasdem, ungkap Surya Paloh. Kalau mereka tidak memiliki tempat di hati masyarakat, saya pikir esensi Partai Nasdem tidak ada. Tapi apapun ceritanya, masyarakat punya keyakinan terhadap Partai Nasdem, kita pasti menang, sambungnya. Ditegaskan Surya Paloh, dengan niat baik, kerja keras, konsistensi dan semangat, kader-kader Nasdem dimanapun berada pasti akan menang. Khususnya Partai Nasdem bisa memenangkan pemilu 2024 dari mulai DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden hingga pemilihan kepala daerah, Pilkada. Nanti, kenapa tidak dan kita yakin Partai Nasdem dengan berbagai cara, niat, kerja keras bersama, konsistensi dan semangat kita semua, serta tidak berubah, pasti kita menang, tegas Paloh. Sebagai informasi, Ketum Partai Nasdem bersama rombongan datang ke Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk peresmian kantor DPW Partai Nasdem yang baru di Kota Pangkal Pinang.